Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta menuju akhirat yang kekal. Setelah dunia tidak lagi ada makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari kebangkitan ini, manusia akan dihidupkan dengan rupa sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang dibangkitkan dengan rupa terbaiknya, namun ada pula yang bangun dengan kondisi mengerikan. Salah satunya, ada kaum yang berjalan dengan api yang memenuhi perut. Mereka digiring dari kubur dengan wajah hitam kelam, mata melotot, dan perutnya penuh dengan api. Apa sebenarnya dosa kaum ini? Berikut ulasannya. Setelah terjadinya peristiwa kiamat, maka manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka lalu digiring kepada mahsyar. Nantinya, manusia akan dikelompokkan menjadi berkelompok-kelompok dengan berbagai macam rupa dan bentuk yang berbeda-beda. Rupa mereka sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naba ayat 18 yang artinya, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran surah An-Naba ayat 18. Salah satu kelompok tersebut adalah mereka yang dibangkitkan dari dalam kubur dengan wajah yang hitam, bola matanya biru, dan perut penuh dengan bara api. Ternyata, dosa kaum ini adalah suka memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Mereka meninggal dalam kondisi belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara salim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran surah An-Nisa ayat 10. Anak yatim adalah anak laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati ayahnya sebelum usianya balik. Mereka terpisah dari orang yang mencarikan penghidupan untuk melanjutkan kehidupannya. Memang, tidak semua anak yatim ini miskin harta. Terkadang mereka memiliki harta peninggalan ayahnya. Harta tinggalan ayahnya menjadi amanah yang luar biasa besar bagi siapapun yang menyantuni mereka. Tidak jarang, mereka yang dipercaya justru tidak amanah. Mereka menggunakan harta-harta tersebut bukan untuk mengurusi anak yatim tersebut, namun justru untuk kepentingan pribadinya. Tidak jarang, mereka malah menuntut hak-hak yang sebenarnya bukan menjadi hak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia dilarang mendekati harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Quran surah Al-An'am ayat 152. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memerintahkan kita agar senantiasa melindungi anak yatim, memperhatikan mereka, dan menyayanginya. Rumah yang paling baik di kalangan kaum muslimin ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dipelihara dengan baik-baik, dan rumah yang paling jelek di kalangan muslimin ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan jelek. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim dalam surga seperti ini." Setelah itu, beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk serta jari tengahnya, sambil merenggakkan kedua jari tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah asap manusia di akhirat ketika zalim terhadap harta anak yatim. Semoga informasi ini menambah pengetahuan dan pelajaran. Amin.